Warga Belajar, bersama kami inilah program bahan ajar audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang bakpia. Penasaran seperti apa prosesnya? Ikuti terus penelusuran kami. Permisi Ibu. Oh iya Mbak. Dengan Ibu Astri ya? Iya. Saya Gladys Ibu. Oh iya, saya Mbak Astri. Nah, ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya, saya pingin nanya-nanya sedikit aja nih Bu seputar bakpia. Oh, bakpia. Iya. Kita duduk dulu. Oh iya. Biar enak ngobrolnya. Iya, boleh, siap Ibu. Kemana? Oke. Kalau boleh tahu Bu, kenapa sih awal mula Ibu memilih usaha ini? Kenapa ya? Jadi begini kan, kita kan awalnya memang mulainya di kuliner, rumah makan. Yang mana itu makanannya kan gudeg. Gudeg itu kan dari Yogyakarta. Nah, saya melihatnya di Yogyakarta itu selain makanan khasnya itu gudeg, kan ada juga bakpia. Bakpia kan terkenal sekali di Jogja. Nah, saya mencoba berpikirnya gimana kalau misalnya orang datang ke rumah makan kami, selain ada gudeg juga ada bakpia gitu. Makanya di sini saya berinovasi, mencoba membuat bakpia. Kalau kelebihannya, saya yakin bakpia saya ini punya kelebihan di tekstur kulit dan isi. Jadi banyak bakpia yang saya lihat sendiri dan saya coba beli di Jogja itu, bakpia itu banyak yang kulitnya itu tidak empuk. Nah, sementara bakpia saya ini empuk. Selain dari testimonial saya sendiri, pembeli juga banyak yang mengatakan demikian. Jadi kulitnya empuk karena saya tidak hanya menggunakan terigu, minyak ataupun margarin ya, tapi saya juga kasih butter. Nah, jadi dia memberikan tekstur yang lembut. Terus isinya juga saya gunakan yang kacang hijau, juga kacang hijau yang terbaik. Artinya bukan kacang hijau yang ada kulitnya yang hijau itu, tapi yang sudah kupasan. Itu dari sisi harga jauh lebih mahal ya, tapi dari segi kualitas dan rasa itu jauh lebih enak. Untuk adonan kulit sendiri ada dua jenis adonan yang berbeda komposisinya. Nanti kemudian kita lapis, kita buat, nanti setelah itu baru isinya. Nah, isinya ini juga kalau pada umumnya kan kacang hijau, bakpia itu isi kacang hijau. Nah, kalau zaman modern sekarang kan sudah dimodifikasi banyak ya. Ada isi keju, ada isi coklat, terus ada juga yang bikin isi kacang, nanas atau durian. Nah, kalau kami saat ini isinya varian rasanya kacang hijau, coklat sama keju. Cara pembuatan bakpianya ya Mbak, itu awalnya siapkan dulu tepung, kemudian masukkan ini seperti, saya menggunakan dua macam mentega, mentega putih dan mentega butter. Sama sih, mentega itu kan, butter itu bahasa Inggris, mentega bahasa Indonesia. Jadi jenisnya butter dan mentega putih gitu. Kalau pada umumnya orang sudah banyak yang tahu gitu ya. Kemudian saya kasih telur, hanya kuning telurnya saja, tidak memakai putihnya. Kemudian garam, gula, sebaiknya pakai gula halus. Nah, kemudian untuk supaya bakpia itu tidak terlalu enek, jadi kan pelembutnya itu sebetulnya butter dan mentega putih tadi. Tapi supaya tidak terlalu enek, saya tambahkan sedikit minyak supaya dia kulitnya itu lebih lentur nanti pada saat dia pembentukannya. Dan untuk menjadi dia bisa kulitnya itu kalis, kita kasih air secukupnya ya, garam gitu. Dan terus abis itu kita campur semua sampai dia kalis, kita adon sampai dia kalis. Artinya tidak lengket di tangan, atau bisa kita lihat dilebarkan gitu, dia tidak pecah gitu ya adonannya. Begitu aja. Setelah itu kita cetak.
Mbak, ini kacang hijau ini nyucinya harus bersih. Lebih bersih daripada nyuci beras. Oh, gitu. Kalau nyuci beras kan 5 kali rendaman udah bersih. Nah, kalau kacang hijau bisa 10 kali sampai dia bening airnya. Oh, harus benar-benar Iya. sampai bersih ya. Karena kalau enggak dia keruh banget airnya gitu. Nanti dimasaknya juga nggak enak. Oh, oke. Lalu ini harus dikukus berapa lama, Bu? Kurang lebih 1 jam ya, Mbak. 1 jam Iya. ya. 1 jam, nanti nunggu matang, selesai baru kita olah lagi. Oke. Jadi, Ini tinggal nunggu. matang, kan nanti kita setelah dia matang kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita masak, kita kasih minyak sedikit, gula, garam, butter. Kita aduk terus sampai dia kalis. Oh. Nanti ada sampai jadinya baru kita bikin untuk isi. Keluarga belajar, sambil kita menunggu kukusan dari isi kacang hijaunya tadi, sekarang kita akan membuat kulit dari bakpianya ya, Bu. Yuk, kita langsung mulai aja. Apa nih, Bu? Pertama-tama kita masukkan butternya dulu ya, Mbak. Butternya itu kurang lebih ya sekitar 20 ya. 20 gram. 20 gram. Mungkin Mbak, ini saya coba masukkan ini, Mbak bisa bantu saya masukkan Iya. apa? Apa nih, Bu? Garam tadi. Garam ini ya. Oh ini. Oh iya, ini kristal. Oke. Ini garam. Berapa, Bu? Garam yang pakai ukuran. Ini ada sendok untuk ukuran kecil. Kurang lebih 1,20 1 gram. Kemudian kita masukkan mentega putih. Ini mentega putih, Bu. Sama 20 gram juga. Kemudian gulanya. Gulanya Gula berapa? kita kasih kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan. Sekitar 15. Oke. Gula putih 15 gram. Terus kita kasih minyak sedikit ya. Minyak goreng Iya, kira-kira ya nggak usah banyak ya, 5 mili. Nah, setelah kita masukkan udah campur rata, masukin apa lagi nih, Bu? Kita kasih tepungnya sedikit ya. Tepung terigu. Ini sambil saya aduk ya. Iya. Kita kasih air sedikit ya, kira-kira 100 mili. 100 ml. Kira-kira ya. Udah. Tadinya kita pakai sendok kecil, susah ya. Kita ganti yang lebih besar supaya mudah. Ini kalau begini kita bisa tambahkan air supaya dia lebih bercampur lagi. Oke. Kita adon terus, kita apa ya namanya? Kita adonin sampai dia kalis dari tadi. Nah ini sudah mulai kalis nih. Kalis itu bisa kita cek dia tidak lengket di tangan. Coba, Bu, kita lihat ini ya. Ini nggak lengket ya. Kalau nggak di tangan kan Mbak, Heeh. ini adonan kulit yang pertama. Setelah itu kita cetak.
cetak itu kan kulit pertama, nanti kulit kedua juga sama, cuman di kulit kedua itu sama ada butter, ada mentega putih, ada garam, ada gula, ada minyak, cuman komposisi minyaknya itu lebih banyak. Ya itu hanya untuk membedakan saja lah kulit yang pertama dengan kulit yang kedua, supaya dia nanti pada saat sudah matang kan ditumpuk, itu dia ada pembedaan kulit pertama, kulit kedua, kalau ditumpuk kan dia nanti berlapis. Warga belajar, tadi setelah kita sudah membuat kulit bakpia yang pertama, sekarang kita akan membuat kulit bakpia yang kedua. Ayo Bu, gimana? 20 gram juga ya. Kurang lebih 1 sendok teh, 1 gram aja. Enak ya Bu? Gula halus, masukkan gula halus kira-kira 1 sendok, 15 gram. Ini terus diaduk ya Bu. Terigunya ya. Tambahan. Adonan yang kedua ini nggak perlu kalis, dia untuk pembeda daripada adonan yang pertama. Oh gitu. Apa yang bikin beda? Supaya nanti dia kalau sudah matang kelihatan lapisan-lapisan. Jadi kalau kita bikin sama kan nggak ada perbedaannya. Oke. Ini kan teksturnya beda ya. Berarti tekstur apa? Kenapa sih teksturnya bisa beda sama yang pertama? Komposisinya beda. Komposisinya beda. Menggunakan air beda. Tambah air. Oke. Jadinya lebih banyak. Oke. Warga belajar, ini kita sekarang akan memasak kukusan isi dari kacang hijau yang tadi. Diapain Bu ini? Ini kita masukkan dulu kacang hijaunya ya. Kita kasih butternya sedikit. Kita kasih butter buat gurih. Oke. Lalu? Lalu kita kasih garam supaya dia nggak hambar rasanya. Iya gula. Kira-kira aja. Warga belajar, tadi setelah kita sudah membuat adonan kulit yang pertama dan yang kedua, sekarang akan kita filling atau kita isi ya Bu. Oke, apa dulu nih? Ini adonan kulit yang pertama, dan ini adonan kulit yang kedua yang sudah kita bikin tadi, dan ini isi kacang hijau untuk bakpianya. Oke. Yang tadi kita sudah kukus, jadinya seperti ini. Untuk satu adonan ini bisa jadi untuk satu telur kan tadi ya Bu? Bisa jadi berapa bakpia? 60 bakpia. Udah cukup. Dah, lalu abis ini kita apain lagi Bu? Kita ambil yang kedua. Ini kita tekan. Biar apa nih Bu ditekan-tekan? Ini untuk nanti kita lapis. Oke. Udah ya. Sampai nyampur jadi satu. Ya, tekan bawah. Oke, ini ya.
lipetnya ke depan, ke atas, ke bawah, dan ke kanan kiri. Iya betul. Coba Mbak. Ini. Ini seperti bikin pantry ya. Heeh. Jadi kayak dilipat amplop. Dipenyet lagi. Cetakannya bisa bikin dari apa aja. Oh, Dari gitu. balon, apa dari Kalau pakai misal aluminium terus kasih plastik kan bisa juga tuh. iya. Mau cetakan lope juga bisa kalau masukannya ke lope. Kalau mau apapun bisa, Bu. Bentuk apa gitu. Heeh. Mungkin cetakannya suka aja. Nah uniknya lagi kalau di bakpia ini, kalau kita seperti roti ataupun kue kering, kalau kita masuk ke oven itu kan hanya dimasukin aja udah diem. Tapi kalau bakpia ini harus kita balik-balik. Jadi masuk, tunggu beberapa saat, kita putar lagi. Yang bagian atas kita putar ke bawah. Tunggu sampai dia matang, kita putar lagi sampai dia kita kirakan sudah matang baru kita keluarkan. Begitu proses pembuatannya. Warga belajar, setelah tadi kita sudah bikin kulit yang pertama dan yang kedua, dan sudah kita masukkan isinya. Sekarang sudah dicetak juga, kita akan memasukkan ke oven. Yuk. Sekarang kita ngapain nih, Bu? Ini setelah keluar dari oven, kita tunggu agak dingin sedikit. Setelah itu kita kemas ke dalam dusnya, Mbak. Oke. Untuk saat ini bakpia itu di awal-awal saya belum cari untung ya. Bukan belum cari untung, bukan. Saya investasinya untuk buka pasar dulu. Karena saya sadar bahwa di Jakarta ini kan bakpia itu bukan makanan yang jadi populer ya. Bukan. Jadi saya buka pasar, artinya banyak yang saya lakukan untuk promosi, kayak cetak brosur, pasang iklan, terus karyawan juga, biaya karyawan juga sekarang kan nggak mahal. Jadi awal-awal untung belum terlalu banyak, tapi ada lah gitu. Nah setelah jalan 1-2 tahun lumayan, ada lumayan lah gitu. Tapi belum, karena ini masih baru ya Mbak, usianya kan baru 2 tahun, bakpia itu 2 tahun lebih. Jadi untuk keuntungan baru lumayan. Awalnya saya punya oven 2, yang pertama 4 juta sama yang kedua 2 juta. Terus ada mixer juga saya ambil itu paling yang ukuran kecil itu 4 juta. Jadi untuk investasi di bahan-bahan juga lumayan. Terus kayak misalnya loyang-loyang, lalu barang-barang yang lain, dus, misalnya gitu. Terus biaya karyawan juga, investasinya lumayan banyak ya. Sebetulnya sih kalau untuk 1 tahun pertama sudah bisa kembali untuk bahan-bahan untuk alat-alat ya, untuk alat-alat dan bahan. Nah untuk 2 tahun ini yang baru, ini kan tahun ketiga ya, itu ya saya sekarang mulai investasi di pemasaran. Di awalnya kan ibaratnya bongkar pasang resep, lalu alat-alat, bahan baku, terus sama tenaga kerja. Nah tahun ketiga ini saya sekarang investasi untuk pemasaran. Enak banget, Bu. Oh ya? Gurihnya berasa banget, yang tadi bilang pakai butternya ini kerasa banget gurihnya. Terus kulitnya juga crispy ya, Bu, dia langsung enak gitu kalau udah masuk mulut, nggak keras atau nggak yang pokoknya persis sama yang Ibu bilang tadi. Enak banget Ibu, ini saya rekomendasiin banget ke teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, ini Dibawa pulang aja Mbak. saya bawa pulang ya, bener ya Bu. Cemilan di jalan. Terima kasih banyak Ibu. Saya mau pamit pulang dulu, terima kasih banyak udah
kasih pelajaran baru tentang membuat bakpia ya. Makasih udah mau berbagi sama saya juga Ibu. Terus selalu ya Bu, permisi. Demikianlah sajian dari kami, semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Saksikan terus program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Gladys Dewantari, pamit undur diri. Salam belajar, salam kreatif.